Blak-blakan, Matteo Baker bongkar alasan pilih timnas Indonesia ketimbang Australia. Pakai skuad SEA Games, Sintayong dipastikan tangani timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Aset berharga timnas Indonesia, wonderkid keturunan Jakarta ini mulai tebar pesona di Eropa. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Blak-blakan, Matteo Baker bongkar alasan pilih timnas Indonesia ketimbang Australia. Pemain timnas Indonesia U16 Matt Baker baru-baru ini membuat geger pencinta sepak bola nasional. Hal itu lantaran ia masuk dalam daftar pemain yang dipanggil timnas Australia U17. Dia diproyeksikan untuk pertandingan uji coba internasional Australia melawan Kepulauan Solomon dan Vanuatu U19. PSSI pun bergerak cepat untuk memastikan bahwa Baker tidak memilih Australia. Setelah berkomunikasi dengan keluarga sang pemain, PSSI menyatakan bahwa Baker memilih timnas Indonesia daripada Australia. Lantas, apa yang membuat Baker lebih memilih timnas Indonesia ketimbang Australia? Dalam wawancara eksklusif dengan media, Matteo Baker merasa harus melanjutkan perjuangannya bersama timnas Indonesia U16 dan melepas kesempatan bermain untuk Australia U17. Matteo Baker mengaku sempat terkejut ketika namanya dipanggil oleh Federasi Australia. Menurutnya, pengalaman ini bukanlah suatu yang bisa terjadi pada banyak pemain sepak bola. Saya merasa saya punya kewajiban untuk tetap membela timnas Indonesia U17. Saya juga ingin tetap bermain bersama mereka untuk bermain di kualifikasi Piala Asia U17 hingga kita bisa main di Piala Dunia U17. Sejujurnya ini adalah suatu kehormatan ketika kedua negara ini memanggil saya, karena tak semua orang bisa memiliki kesempatan itu, ujar Matteo Baker. Pakai skuad SEA Games, Sintayong dipastikan tangani timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan sebuah kepastian. Ya, Sintayong akan tetap melatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 atau yang dulu bernama Piala AFF. Piala AFF 2024 bakal berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Jadwalnya berdekatan dengan matchday kelima dan keenam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beredar spekulasi bahwa Sintayong tidak akan melatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 karena berkonsentrasi dan fokus di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, PSSI juga tidak mematok target tinggi untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024 lantaran tidak masuk kalender FIFA dan kemungkinan turun tanpa pemain terbaik. Beberapa nama mulai dari pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto sampai pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri didorong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia juga diindikasikan akan menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024 yang kemungkinan bakal diisi oleh para pemain proyeksi SEA Games 2025 Thailand. Pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tetap Sintayong. Sudah disepakati dan sesuai arahan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Dalam rapat, beliau menyampaikan dan sudah ada sepakat dengan Coach Sintayong bahwa yang akan dipakai untuk Piala AFF 2024 adalah tim yang bermain di SEA Games, ujar Sumarji. Awalnya meragukan, media Vietnam ini mulai akui tangguhnya timnas Indonesia. Perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia kini mulai diakui berbagai negara karena dianggap berhasil mencapai perkembangan pesat di Asia Tenggara. Bahkan media-media di Asia awalnya sempat meragukan timnas Indonesia, tetapi sekarang sudah terbukti kualitasnya. Tak heran jika timnas Indonesia dinilai tidak begitu tertarik di kompetisi regional seperti Piala AFF. Ya, media asing asal Vietnam Soha yang gemar menulis berita tentang timnas Indonesia kini mulai mengakui keberadaan Indonesia. Vietnam sendiri merupakan rival timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan keduanya sering kali berjalan panas dan penuh emosi. Namun dalam beberapa pertemuan terakhir, timnas Indonesia mampu menunjukkan dominasinya atas Vietnam. Meski begitu, tetap saja ada pandangan negatif dari media Vietnam tentang timnas Indonesia. Misalnya saja pada Piala AFF U19 2024, media Vietnam memprediksi timnas Indonesia U19 akan kalah lawan Malaysia dan Thailand. Namun prediksi tersebut tidak ada yang terbukti, justru timnas Indonesia yang menjadi juaranya, sementara Vietnam tersingkir di fase grup.
Secara perlahan, media Vietnam akhirnya mulai memuji timnas Indonesia dan menyebut bahwa skuad Garuda berhasil berkembang, bahkan yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia disebut akan lebih fokus dengan kompetisi selevel Asia atau bahkan dunia. Langkah timnas Indonesia juga membuktikan bahwa sepak bola di tanah air memiliki perkembangan terbaik di Asia Tenggara. Mereka menjadi satu-satunya tim yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan sepertinya tidak terlalu tertarik dengan kancah regional Piala AFF, ujar media Vietnam Soha. Di sisi lain, media Vietnam Soha mengomentari keputusan PSSI yang menginginkan untuk mengirim timnas Indonesia U23 sebagai tim yang akan tanding di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dan Sintayong saat ini memang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga Piala AFF 2024 ini mungkin tak terlalu menjadi prioritas utama skuad Garuda. Aset berharga timnas Indonesia, wonderkid keturunan Jakarta ini mulai tebar pesona di Eropa. Timnas Indonesia bakal punya masa depan cerah setelah salah satu pemain muda keturunan tanah air berhasil mendapat kontrak profesional dari klub kasta teratas Eropa musim ini. Ya, dia adalah Leif Oldenstam. Pemain berusia 17 tahun tersebut resmi dikontrak secara profesional oleh tim divisi 1 Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa Leif Oldenstam menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Ajax Amsterdam usai 4 tahun berada di tim akademi. Sebelum dikontrak Ajax Amsterdam, pemain yang punya garis keturunan Suriname tersebut lebih dulu tampil gemilang buat tim U17 dan U19. Menurut laporan Transfermarkt, diketahui bahwa Leif Oldenstam tampil dalam 24 pertandingan di kompetisi Liga Belanda U17 dan Piala Belanda U19. Dari total pertandingan tersebut, sang pemain berhasil mencetak 1 gol serta memberikan 3 assist buat tim akademi Ajax. Berkat penampilan impresif tersebut, Leif Oldenstam berhasil menembus skuad junior Belanda dan tampil di skuad U15 hingga U17. Total secara keseluruhan, Leif Oldenstam bermain dalam 2 pertandingan buat timnas Belanda U15, kemudian catatkan 7 caps bersama timnas Belanda U16 serta 2 caps buat timnas U17. Kemampuan versatile yang dimiliki Leif Oldenstam jadi salah satu faktor dirinya sering dipercaya tampil buat skuad muda Orange. Tercatat, Leif Oldenstam tak hanya bisa bermain sebagai bek sayap, namun juga dapat beroperasi sebagai gelandang bertahan serta winger. Meski lama berkarir di Belanda serta mendapat panggilan di skuad junior Orange, namun Leif Oldenstam diketahui punya garis keturunan Indonesia. Menurut keterangan dari akun Instagram Football Talentnesia, diketahui bahwa Leif Oldenstam punya darah keturunan dari sang ibu. Laman tersebut menjelaskan jika nenek pihak ibu dari jebolan PSY itu berasal dari Jakarta. Dengan fakta tersebut, Leif Oldenstam dengan potensinya yang bersinar di Liga Belanda bisa jadi salah satu aset berharga timnas Indonesia jika sang pemain mau memperkuat skuad Garuda di masa depan. Apalagi Sintayong merupakan pelatih yang lebih suka dengan pemain yang serba bisa. Tak menutup kemungkinan jika Sintayong nantinya akan memantau bakatnya.